cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati
kita ucap syukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, kiranya Engkau berkenan untuk semua pujian, penyembahan, pelayanan kami pagi ini. Jadi dupa yang berbau harum menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Berkata-katalah Tuhan, sebab kami mau mendengar. Darah-Mu sucikan kami dari segala salah, dosa, dan jahat. Dan biarlah nama-Mu dimuliakan. Pakai semuanya sudah melayani Tuhan ini. Berkati mereka dan pakai untuk kemuliaan nama. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya siap dengan firman berkata, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saya berdiri di hadapan anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Katakan amin. Lebih keras lagi, amin. Bersukacita saudara-saudara. Cuma saudara Anton tok bersukacita. Semua bersukacita. Semua kita bersukacita. Sukacita sekalipun Tuhan masih izinkan sesuatu terjadi. Tapi Yesus mati di salib untuk pengampunan dosa dan keselamatan kita. Ini alasan tertinggi kita bersukacita. Amin. Puji Tuhan, pagi ini saya mengajak kita untuk membaca 1 Korintus pasal 2 ayat 1 dan ayat 2. Semua bawa Alkitab? Ya, saya ngerti tidak semua. Tidak apa-apa, karena mungkin terlalu kecil ya. Tapi dengar baik-baik ya. 1 Korintus berapa tadi? 2 ayat 1 dan 2. Saya membacanya demikian. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan, bersama-sama baca, kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, Paulus adalah seorang yang
yang luar biasa sebagai hamba Tuhan yang hebat. Saudara-saudara, dia mengalami Tuhan secara pribadi, saudara-saudara, sekalipun saudara-saudara, dia banyak menghadapi tantangan demi tantangan, tapi dia seorang hamba Tuhan yang setia. Dia seorang yang mengandalkan Roh Kudus begitu rupa, sehingga dalam pelayanannya dia berkata, aku datang kepadamu tidak dengan kata-kata indah, dengan hikmat manusia. Mengapa? Kalau kita baca ayat 5, supaya iman jemaat tidak tergantung pada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Bisa berkata amin. Nah, pagi ini kiranya Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, dan biar semua iman kita bergantung kepada kekuatannya. Di ayat 2, saudara-saudara, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Terjemahan lain berkata, sebab aku telah memutuskan untuk tidak membicarakan hal-hal lain selain Yesus, yaitu Dia yang disalibkan. Nah, saudara-saudara, membaca ayat ini bukan berarti Paulus itu adalah seorang hamba Tuhan yang tidak mau berkhotbah selain tentang Yesus yang disalibkan. Sekali lagi, kalau dia tidak mau membicarakan hal-hal lain selain Yesus yang disalibkan, bukan berarti dia dalam khotbahnya tidak mau bicara selain Yesus yang disalibkan. Saudara-saudara, bukan. Lalu menganggap hal-hal lain tentang jemaat, tentang kesusahan jemaat, tentang kekhawatiran jemaat, tentang persoalan hidup jemaat. Saudara-saudara, Paulus ngomong gak penting. Itulah sebabnya saya tidak mau khotbah tentang itu. Oh bukan, saudara-saudara, bukan. Saudara-saudara ingat, siapa tahu 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab hal itu yang dikehendaki Allah. Saudara-saudara, jadi dia bukan berarti nggak mau khotbah selain Yesus yang disalibkan. Dia loh seorang yang khotbah semua, walaupun memang muaranya kepada Yesus yang disalibkan, tapi dia juga bicara tentang mengucap syukur. Bisa berkata, terima kasih Tuhan. Cuma sebelah sini toh. Terima kasih Tuhan. Loh saudara-saudara, ucapan syukur itu sebenarnya merupakan induk dari semua kebaikan Tuhan. Dan Paulus kepengen jemaat Korintus khususnya atau Tesalonika bisa mengalami kebaikan Tuhan sampai mati. Bisa berkata amin? Sebab dia induk. Nah, kalau saudara dan saya nggak bisa berterima kasih untuk yang sudah Tuhan kerjakan, mana bisa kita bersyukur untuk hal-hal yang akan datang? Omong kosong. Jadi mari kita bersyukur, saudara-saudara, sebab itu induk dari kebaikan Tuhan yang akan kita terima loh. Amin. Saudara-saudara, bersyukur itu juga merupakan berbanding lurus dengan iman. Pada waktu Bapak Ibu Saudara dan saya berkata, aku percaya Tuhan yang sanggup menolong, itu membuat saudara dan saya bisa bersyukur. Lalu ada orang berkata, kenapa kamu masih bisa berkata terima kasih Tuhan? Sebab saya percaya Dia tidak pernah tinggalkan saya. Pasti tolong saya. Amin. Tapi kalau nggak bisa bersyukur, ya nampak imannya. Nggak yakin Tuhan tolong. Tapi karena jemaat ini tahu berkata, terima kasih Tuhan. Pasti beres ini. Pasti Tuhan bela ini. Pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan selesaikan. Bisa amin. Nah saudara-saudara, itulah sebabnya saya berkata, dia enggak cuma khotbah tentang Yesus yang disalibkan. Lalu menganggap khotbah-khotbah yang lain tidak penting.
Di khotbah tentang bersyukur. Bersyukur itu indikator hati seorang anak Tuhan baik. Jadi hati seorang itu sebenarnya walaupun kita nggak bisa nerawang, tapi nampak baik atau tidak itu nampak. Dari mana? Dari dia bisa berkata terima kasih. Bisa berkata amin. Masih digegeri sama majikan, saudara-saudara. Namanya saja Jack Ma pernah bilang umur sekian-sekian 34 tahun. Belajar sama orang, kerja sama orang. Kalau kerja sama orang, saudara dimarahi termasuk loh, include. Itu bayaran saudara dimarahi Tuhan. Gak apa-apa. Ada saatnya kerja dewek. Nah kalau saudara masih bisa berkata terima kasih. Dimarahi terima kasih. Wong salah ya ditegur, ke depan lebih baik lagi. Amin. Hati ini baik. Coba kalau enggak melawan saudara-saudara, resign. Memang kerja di kamu tok bisa, ya aku bisa kerja lain. Jadi hati yang baik itu nampak dari berterima kasih. Paulus khotbah itu saudara-saudara. Saudara-saudara, kenapa sih ya Tuhan enggak kasih tahu kecuali sama Daud ya, hal-hal ke depan, apa yang akan terjadi. Saya percaya dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Rencana Tuhan bukan kecelakaan, tapi rencana damai sejahtera, sesuatu yang indah ke depan. Amin. Tapi kenapa enggak kasih tahu persisnya kayak apa? Sebab rupanya mau ke sana banyak tantangan. Khawatir mundur dulu. Khawatir enggak mau wis nyerah di tempat. Itulah sebabnya Tuhan izinkan langkah demi langkah. Tugas kita adalah untuk apa? Bersyukur, berterima kasih. Jadi terima kasih buat apa yang sudah, sedang, bahkan yang akan Tuhan beri dan percayakan. Bisa berkata amin? Kita akan bersyukur terus. Hati kita jadi baik. Tuhan senang loh kalau hati kita ini tahu bersyukur. Jadi Bapak Ibu Saudara, dia bukan seorang hamba Tuhan yang tidak mau berkhotbah tentang selain Yesus yang disalibkan. Karena dia berkata, aku ambil keputusan nih. Gak mau ngetahui apa-apa di dalam jemaat selain Yesus yang disalibkan. Aku gak mau bicara selain. Bukan berarti gak mau bicara yang lain. Saudara-saudara, tentu kita ingat dalam Efesus 5 ayat 16, ayat itu berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara-saudara, disuruh kita gunakan waktu sebaik mungkin. Remaja, pemuda-pemuda yang masih belajar dengan baik. Belajar terus, lalu mulai belajar untuk sambil kerja gitu. Saudara-saudara, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Ya, sebab mumpung ada kesempatan, belajar sungguh-sungguh, pikirnya ke depan kayak apa ya, tak investasi mulai sekarang ini, mulai ancang-ancang untuk sesuatu yang akan ke depan ini. Yang sudah bekerja, saya percaya gunakan waktu bekerja dengan sungguh-sungguh. Jangan hari ini terima berkat banyak, besok tutup telung dino. Orang datang, lah tutup, sesok tutup lagi. Lama-lama males orang datang. Ulet kecuali hari Minggu, orang ngerti. Jemaat GPT jajak pasti di gereja. Amin. Tapi kalau sebentar kerja, 3 hari mandek, dapat berkat besar. Pergunakan waktu yang ada, sebab hari-hari ini adalah jahat. Demikian juga dalam kehidupan rohani. Saudara-saudara, hari-hari ini jahat loh ya. Bahkan menuju kepada kejahatannya, di mana yang jahat semakin jahat. Saudara-saudara, selalu saya mesti ingatkan, karena kerinduan saya sebagai gembala adalah supaya jemaat jangan seorang pun tertinggal. Tapi kita masuk menjadi mempelai Kristus, menjadi gereja yang sempurna, yang
yang disingkirkan waktu antikris memerintah dunia ini. Lagi-lagi saya harus ingatkan dengan gak bosan-bosan saudara-saudara supaya saya tidak kesalahan. Pada masa pemerintahan antikris, pemerintahan yang global seluruh dunia. Saudara-saudara gak usah pakai orang bisa deteksi di mana kita datang. Ada. Bahkan gambar foto-foto yang saudara tampilkan saudara-saudara bisa diketahui saudara ada di mana. Saya ada di mana, itu Isa sekarang. Zaman antikris, mau sembunyi apa? Di sana pada zaman itu saudara-saudara orang gak bisa menjual atau membeli, kata Wahyu 13 ayat yang ke-17, dan seorang pun tidak dapat menjual atau membeli selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu tanda binatang itu atau bilangan namanya. Di implan binatang, nama binatang itu antikris atau bilangan namanya 666. Atau belum terjadilah, masih bukan 666 atau antikris atau pakai kode lain. Satu saat ke sana. Beberapa negara sudah berlakukan implan chip. Dan pasti ke sana. Karena itu kan Paulus walaupun dia tidak hanya berkhotbah tentang Yesus yang disalibkan, dia juga bicara tentang pergunakanlah waktu yang ada. Bersyukur kita ada di gereja Pantekosta yang memegang dan mau sampaikan pengajaran yang seadanya. Saya tidak anti khotbah berkat, kemakmuran. Tidak anti dalam artian cerita Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan menyembuhkan. Tapi ada saat di mana Bapak Ibu Saudara dan saya mesti ngerti kita ada di hari-hari yang jahat. Sebelum Yesus datang, antikris menyatakan diri. Nah ini sudah diketahui seluruh dunia. Wacana ini walaupun mungkin baru imajinasi saudara sebut, tapi jauh sebelum ini semua. Wahyu 13 ayat 17 sudah mengatakan. Sudah lihat sempurna lu firman ini. Sempurna yang empunya firman ini Yesus Kristus Tuhan. Kenapa harus kita berpikir tinggalkan dia? Wong apa yang dia tulis jauh sebelum terjadi sedang menuju penggenapannya. Sekali Yesus tetap, ayo sungguh bekerja, harus belajar, harus main game seperlunya. Jangan terus-terusan. Sebab kita ada di hari yang jahat, kita mesti bangun kehidupan rohani kita lebih sungguh-sungguh, lebih takut Tuhan, lebih cinta Tuhan, lebih beribadah. Kalau sudah hari itu datang, mau nangis kayak apa nggak bisa. Mau paksa-paksa, iya aku perlu, nggak bisa. Tolong mengerti. Sebab sudah sistem baru. Nah sebelum itu hari datang, walaupun makin mendekat ini, Paulus ajak, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Silakan bekerja. Dia juga ngajar tentang bersyukur, juga bekerja. Saya nggak usah ngoyo-ngoyo ya, tapi saudara-saudara, itu bonus lah. Kalau kita mencari Tuhan dan kerajaannya, kebenarannya, Tuhan akan menambahkannya. Amin. Sehari cukup sehari. Dan Paulus berkata di 1 Timotius 6 ayat 9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. 1 Timotius 6 ayat 9. Ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa yang mencelakakan.
yang menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Dia juga bicara tentang jadi anak Tuhan, ya berpada apa yang ada. Diberkati Tuhan, puji Tuhan, pakai untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menuruti firman Tuhan, untuk menabur sebagaimana firman Tuhan ajarkan dan lain sebagainya. Sebab itu investasi kekal. Paulus nggak khotbah tentang Yesus yang disalibkan saja. Dia bukan hamba Tuhan yang nggak peduli sama kesusahan jemaat, nggak peduli sama kekhawatiran, kesukaran yang besok sedang hadapi masalah dan lain sebagainya. Dia bukan itu. Saya masih bicara tentang Paulus. Saudara-saudara juga khotbah tentang apa ya? Kalau saudara baca di akhir-akhir setiap kitab atau surat yang ditulisnya selalu ada tulisannya salam, ya kan? Seperti di Roma 16 ayat 1, coba lihat. Aku salam. Roma 16 ayat 1, salam judul perikopnya. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudara kita yang melayani jemaat di mana itu? Krea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepada bantuan bila diperlukannya. Sebab ia sendiri telah memberi bantuan kepada banyak orang juga kepadaku. Hampir di tiap-tiap akhir suratnya dia tulis salam. Dia bukan salam sekedar salam. Dia sebenarnya mau ngomong begini, terima kasih kepada Febe. Atau nanti di ayat ke berapa itu, kepada Epenetus di ayat yang ke-5. Ada ayat Priscilla dan Aquila di ayat 3. Sebenarnya dia mau ngomong terima kasih. Sudah dia lagi ngomong terima kasih Priscilla, Aquila, Epenetus, ada Onesiphorus, ada macam-macam, Epaphroditus. Dia mau ngomong sudah terima kasih ya. Sudah kunjungi aku di penjara. Tapi juga terima kasih sekalipun aku nggak datang karena di penjara dan lain. Kalian lu masih setia meneruskan pelayanan yang Tuhan percayakan kepadaku dulu. Dia sedang penghargaan. Loh, saudara, sampai soal penghargaan loh kepada teman-teman sejawatnya. Dia merasa kalau aku masuk penjara karena Injil lalu mereka pun sembunyi, nggak mau kerja, melayani Tuhan, ya nggak jalan. Itulah sebabnya Jojo, saudara Dodi, saudara siapa lagi? Taksiang, saudara Jerry, saudara, semua penting bagi saya. Saya mau hargai dengan berkata, Tuhan kiranya memberkati saudaranya melayani Tuhan. Amin. Sampai ke sana soal kayak gini loh, sudah dia khotbahin. Jadi jangan curiga kalau dia dia bukan seorang hamba Tuhan yang hanya khotbah tentang salib-salib. Walaupun ini salib berita paling puncak, inti dari Alkitab. Nanti kita akan melihat ke sana. Saudara juga masih bisa melihat bagaimana dia minta supaya Filipi 4 ayat 2, di mana dia nasihati Sintike dan Euodia. Ini lagi bicara tentang kebersamaan dalam pelayanan. Selasa kita akan adakan KKR di mana semua pelayan, ayo kita bersama-sama maju dalam Tuhan. Dan dia nasihati Euodia dan Sintike. Serupanya Euodia dan Sintike ini nggak bisa bersama-sama mendukung pelayanan dari Paulus. Sampai Paulus sempat rodo susah. Filipi 2 ayat 20, Daniel sudah singgung, sebab tidak ada orang yang bersamaku yang sehati sepikir. Karena itu dia bilang, saudara-saudara, Euodia itu artinya nama yang harum. Sintike itu artinya untung. Yang satu cari nama harum, yang satu cari untung. Motivasi terselubung, gak iso gatuk. Karena itu dia sengaja pikir, ayo sunsugos, artinya setia. Untuk
untuk menolong mereka. Sampai di sana dia bicara itu. Saudara-saudara, tentang ekonomi jemaat dia juga bicara loh ya. Jadi saudara-saudara, bukan hanya tentang Yesus yang disalibkan, walaupun ini berita Injili, berita sentral, tidak boleh tidak. Tiap khotbah harus muaranya kepada kasih Yesus yang menyelamatkan. Harus. Tapi juga dia pernah khotbah, saudara-saudara, di 2 Korintus 9 ayat 6. 2 Korintus 9 ayat 6 berkata, camkamlah ini. Ini rahasia hidup diberkati dalam Tuhan. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita dan sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berlebihan di dalam berbagai kebajikan. Dia bicara soal ekonomi. Maaf ya, kalau lihat ayat ini, kalau ada yang merasa kok kurang terus, hidup dalam kekurangan. Paulus mau ngomong kepada jemaat di Korintus, nabur banyak, tuai banyak. Tabur sedikit, tuai sedikit. Dan dia akan menolong kita sehingga kita tidak kekurangan, tetapi berkecukupan. Bahkan berlebih. Yang hanya senang khotbah-khotbah tentang berkat, saya percaya Pak sudah ngalami ini. Sebab sudah ngalami jadi senang kalau bisa berkat. Nabur. Di khotbah baik kok saudara-saudara. Sampai-sampai di Filipi 4 ayat 17 dan sampai 19. Allahku 19. Allahku akan memenuhi segala apa? Keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini rahasia. Anak Tuhan diberkati Tuhan. Semua kepengen diberkati Tuhan. Saya kepengen. Tapi kalau baca mulai ayat 16-17. Paulus mau ngomong justru ya terpaksa wis. Aku ngajar ini. Sebab gak enak kalau sudah bicara tentang fulus itu. Saudara-saudara. Jadi tapi sebenarnya yang saya mau utamakan kata ayat 17. Adalah keuntungannya yang besar. Artinya tuaian dari apa yang ditabur. Jadi Paulus bukan serta-merta tidak mau khotbah tentang yang lain. Kalau saya khotbah ini bukan berarti saudara orang yang kikir, enggak. Jemaat diberkati Tuhan, pekerjaan Tuhan oleh kemurahan Tuhan seperti ini. Tapi sekarang kembali saudara-saudara, kalau dia berkata sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Kristus Yesus, yaitu dia yang disalibkan. Juga bukan berarti Paulus itu seorang hamba Tuhan yang sifatnya, gayanya, modelnya, masa bodoh. Tidak mau tahu, tutup mata, tidak mau empati sama kesusahan hidup jemaat. Bukan itu saudara-saudara. Bukan. Dia seorang hamba Tuhan yang ngerti kesusahan jemaat. Ya karena diundang sama jemaat saya bisa kemurahan Tuhan makan. Saudara. Ya. Sampai-sampai saudara-saudara. Dia ngadepi keadaan yang sulit, dilema. Kalau baca 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5 bingung deh. Dia tadi sudah mengajar tentang rahasia hidup diberkati Tuhan. Bahkan kepada jemaat Makedonia. Yang kata 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 3. Yang lagi dalam kesusahan. Termasuk kesusahan ekonomi. Tapi Paulus kepengin jemaat diberkati. Sebab ini kan kalau mau kamu terima berkat, mau tuai, ya kamu tabur. Sudah sungkan hati. Tapi ya apa? Nanti saudara-saudara pulang dari ibadah, Paulus didatangi jemaat yang lagi susah macam-macam. Ayo Paulus terima ini PK-nya. PK kalau sekarang, terima berkat. Paulus ngomong, ojo, kamu lagi susah. Sebab dia ngerti lagi susah. Ojo, enggak usah. Tapi sebenarnya sudah dia
mau ngomong, sudah ngerti keadaan. Nah sekarang kita mau kembali. Kenapa ya? Dia berkata, aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Ada alasannya. Inilah alasannya. Yang pertama, saudara-saudara, melihat jemaat ini kembali kepada dosa lama dan menjadi batu sandungan. Jadi mereka ini kembali ke hidup yang lama. Saya melihat surat Korintus, ilham Roh Kudus kepada penulisnya yaitu Paulus sebagai kasih Tuhan yang heran. Melihat anak Tuhan jatuh sudah dalam dosa. Tuhan masih ingatkan lewat surat 1 Korintus. Aduh, kasih yang heran. Dia nggak ngomong basmi ya, masuk neraka kabeh. Oh enggak. Dia kirim surat kepada jemaat di Korintus. Saya lihat ini bukti cinta dari Tuhan lewat Paulus. Dia tulis surat. Saudara-saudara, mereka sudah kembali kepada dosa yang lama. Mereka dulu pada mulanya berapi-api dalam Tuhan. Mereka bertumbuh. Mereka sehat. Sebab orang yang bertumbuh rohaninya belum tentu sehat. Sudah 50 tahun gak keluar no buah-buah. Tapi kalau sehat, saya bilang, dia pasti bertumbuh. Pasti berbuah. Nah jemaat di Korintus sehat pada mulanya. Saudara-saudara, tumbuh, berbuah-buah. Saudara-saudara, mereka lu hebat. Bukan cuma penuh Roh Kudus. Tapi mereka mengalami karunia-karunia Roh Kudus. Mereka mengecap tentang dunia yang akan datang. Wih, kurang rohani apa? Hebat. Tapi sudah, semua itu menjadikan mereka itu sombong. Karena merasa kalau berdoa dulu bahasa roh. Karunia-karunia Allah bekerja. Sombong, merasa lihat yang lain. Tuhan gak senang. Lebih lagi saudara-saudara ada Korintus, yaitu Dewi Cinta yang dipuji-puji orang-orang Korintus termasuk jemaat melok-melok. Sehingga terjadi pelanggaran moral, penyimpangan, seks, dan lain sebagainya. Dari sini saya bisa mengerti, sekalipun dia ke gereja, bisa saja kayak jemaat Korintus. Ada yang kembali ke dosa yang lama. Cuma sembunyi-sembunyi ya. Beberapa di antaranya tertangkap tangan oleh jemaat lain, oleh orang lain dilihatnya. Dan mereka jadi batu sandungan. Bisa jadi. Korintus saja yang penuh Roh Kudus, karunia Roh Allah bekerja. Kembali kepada dosa dan jadi batu sandungan. Nah itulah sebabnya dia datang dan putuskan. Saya mau sampaikan Yesus yang mati disalibkan. Pasti dia akan berkata, jangan salibkan Yesus lagi. Jangan sia-siakan anugerah kasih karunia yang menyelamatkan. Ayo bertobat. Kalau kamu diingatkan terus, Korintus, jemaat Korintus, lalu gak mau bertobat. Nanti Tuhan keras hatimu dan kamu binasa loh. Nah itulah maksud aku memutuskan untuk tidak tahu yang lain. Kecuali Yesus yang disalibkan. Saya ingin mengajak kita untuk membaca kitab 2 Petrus. Pasal 2, ayat berapa ini dimulai? 18 kali ya atau 20? Oh, ayat 20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibatlah
lagi di dalamnya, kembali lagi, terbelit lagi. Maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasan yang benar ini, anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangan. Dia sampaikan berita Yesus disalibkan. Karena dia berharap, ayo kembali. Ayo bertobat. Jangan sampai binasa. Ayo jalan lagi di jalan Tuhan. Jangan kayak maaf bicara babi yang kembali ke kubangannya. Artinya tetap terus dalam ikatan. Apalagi lu kamu sudah ngerasa karunia-karunia roh akan datang. Apalagi lu sudah penuh Roh Kudus. Apalagi lu sudah pelayanan. Ayo balik. Nah itulah alasannya. Saya tidak tahu juga kenapa firman ini harus datang. Bisa jadi adanya seperti jemaat Korintus. Saya bilang, stop. Kembali ke salib itu. Berhenti jadi batu sandungan. Jangan lagi orang berkata, sopo pendeta nih? Kenapa? Pendeta dibawa-bawa. Apalagi, pengikut Kristus begitu. Janganlah. Tapi lagi-lagi saya mau bilang, Tuhan baik untuk jemaat GBDI Jajak. Amin. Yang kedua, saudara-saudara saya cepat. Kenapa ya? Sebab jemaat ini sudah tidak menjadi manusia rohani lagi. Bahkan kehilangan kasih. Mengapa saya berkata demikian? Sebab kalau baca 1 Korintus 3 ayat 1 berkata, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Berarti enggak rohani lagi mereka. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus, susulan yang ku berikan kepadamu bukanlah makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusia? Sudah penuh Roh Kudus, diomongi belum dewasa rohani. Itulah sebabnya ada orang menentang waktu saya bilang, penuh Roh Kudus bukan tanda kerohanian seseorang lebih tinggi dari yang belum penuh Roh Kudus. Walaupun seharusnya orang yang sudah penuh Roh Kudus harus menunjukkan kedewasaan dalam Tuhan. Tapi itu bukan harga mati ukuran dia lebih rohani dari jemaat yang lain. Sebab ternyata saudara-saudara jemaat Korintus ini disebut duniawi. Kenapa? Mereka ngomong, lu aku penuh Roh Kudus. Itu lo jemaat yang lain belum. Saya sudah. Tapi dia bilang, kalau ada iri hati dan perselisihan. Bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup manusiawi? Mesti berhenti ada yang lewat, saudara. Duniawi, manusiawi kalau marah khotbah. Lagi khotbah rohani marah. Enggak. Saudara-saudara, ya itu. Jadi kalau lihat ada yang lebih dipakai Tuhan, mau WL, mau singer, mau pelayan musik, mau pengkhotbah, mestinya kita berkata terima kasih Tuhan. Kalau boleh ya Tuhan, pakai aku juga. Terima kasih buat karunia yang Tuhan berikan kepada saya, juga mau melayani Engkau lebih baik. Lengkapi saya Tuhan dengan hikmat dan kesanggupan. Lihat jemaat yang lain tambah sugih, tambah diberkati. Jangan ngomong, gak ngerti sugih kok iso gitu. Pergi ke sana loh, lah fitnah pun dosa loh. Harus bisa berkata terima kasih Tuhan. Layak. Kerjanya pateng sungguh-sungguh, jame ibadah tetap rajin. Ya pantas diberkati Tuhan. Bisa berkata amin. Nggak usah iri, duniawi lu ya. Nggak rohani.
Lanjutlah, nanti ada yang marah. Ketiga, kenapa dia berkata, aku putuskan untuk tidak bicara yang lain kecuali Yesus yang disalibkan. Sebab jemaat ini lupa bahwa keselamatan di dalam Yesus adalah kebutuhan di atas segala kebutuhan. Rupanya mereka itu dengan penuh Roh Kudus misalnya, atau dipercaya pelayanan, lalu kebutuhannya terpenuhi, saudara-saudara. Cukup. Sampai-sampai lupa. Saudara-saudara, waktu mereka diberkati, semua tercukupi, mereka bilang cukup. Sampai mereka lupa. Ada penyimpangan, moral, penyembahan yang lain. Sebab kebutuhan itu hai. Jadi kalau surat ini datang khususnya 1 Korintus 2 ayat 2, Tuhan mau bilang, apa yang kamu punya ini, yang justru membawa kamu jauh dan bisa jauh daripadaku dan bisa binasa. Aku ingatkan, ada kebutuhan di atas segala kebutuhan. Itulah keselamatan di dalam Yesus. Kebutuhan di atas segala kebutuhan berarti keselamatan di dalam Yesus yang disalibkan adalah kebutuhan yang termahal. Kenapa saya berkata termahal? Bahkan Matius 16 ayat 26 berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Punya semuanya. Kita belum punya semuanya saja sudah lupa-lupa sama Tuhan. Belum punya segala-galanya. Sudah lupa-lupa sama Tuhan. Tapi lihat jemaat nggak ada yang bolak-balik lihat jam ke belakang, saya tahu. Saudara jadikan Tuhan segala-galanya. Amin. Dia kebutuhan termahal. Saya bolak-balik bilang kerja. Sebab nggak jatuh dengan sendirinya. Tapi terus cinta Tuhan, takut Tuhan dan lain sebagainya. Tapi saudara-saudara, ini kebutuhan di atas segala yang termahal, saudara-saudara. Yang termahal. Kalau Bapak Ibu Saudara ngerti ini, saudara dan saya tetap tahu bersyukur. Semakin cinta, semakin takut sama Tuhan. Sebab saya mau bilang dengan jujur, seperti Amsal 23 ayat 5 berkata, bahwa kekayaan itu bersayap, bisa terbang. Sekejap. Tapi kalau anak Tuhan semakin diberkati, semakin berkati dia, semakin lekat sama Tuhan. Seolah-olah aku takut Tuhan, kekayaan membuat aku binasa, membuat aku jauh dari Tuhan. Tolong tambah cinta Tuhan. Saya berpesan kepada anak Tuhan yang meminta rumahnya didoakan. 2011 kami pergi ke BSD. Karena ada rumah di sana. Dan saya sampaikan firman singkat. Saya bilang, terima kasih, saya berikan contoh. Untuk berkat-berkat yang papi mami terima dan turun. Karena papi mami jaga cinta Tuhan, takut Tuhan. Sehingga saya, istri, anak waktu itu, mantu yang akan datang waktu itu, ngalami. Dan saya pesan juga kepada anak pemilik rumah ini. Seperti papa jaga perkenanan. Supaya berkat tidak berhenti di kamu. Tapi terus mengalir ke keturunannya. Beberapa waktu lalu berdoa di rumah jemaat. Karena punya rumah di Surabaya. Saya katakan yang sama. Kalian mesti terima kasih sama papa mama. Yang jaga perkenanan Tuhan. Terus cinta dan takut Tuhan. Sehingga berkat itu nggak berhenti di sana dan kamu tidak mengalami. Tapi kenyataannya mereka jaga dan turun ke kamu. Pesan supaya jangan berhenti di kalian.
tapi terus ke anak cucu dan generasi. Bagaimana bisa terjadi? Kalau kita tidak lupa bahwa keselamatan di dalam Yesus, kebutuhan di atas segala kebutuhan. Sehingga kita mau tidak mau harus mendapatkannya. Sehingga kita lebih cinta kepada pemberi berkat daripada berkatnya. Bisa berkata amin? Ininya membuat Tuhan percaya sama kita. Saudara-saudara, kebutuhan di atas segala kebutuhan bicara tentang kebutuhan terpenting di atas. Ada orang memandang kesehatan nomor satu. Saya mau bilang salah. Keselamatan nomor satu. Kalau Bapak Ibu berkata sehat penting, ya. Dan itulah sebabnya ada orang sakit, saudara-saudara, dia rela jual apanya dia punya untuk operasi lah, untuk dibawa ke luar negeri, untuk pengobatan dan lain sebagainya. Asal hidup, karena kesehatan penting. Tapi keselamatan di dalam Yesus lebih penting. Apa artinya sehat dan sembuh tapi binasa kekal selamanya. Pendidikan penting. Ya, itulah sebabnya ada anak kasihan saudara-saudara. Suruh les ini, les itu, les ini, les ini. Wow. Karena memandang itu penting. Sekolah yang terbaik, saudara-saudara. Bila perlu ke luar negeri, enggak salah. Enggak salah. Tapi saya mau berkata bahwa keselamatan di dalam Yesus jauh lebih penting dari semua. Saya punya teman. Teman ini juara kelas terus waktu kami SMP. Saudara-saudara, lalu SMA ketemu lagi. Saya apa itu yang sosial itu apa? 3 dia 1. Ya IPS, dia IPA. Pinter. Nggak heran anak semata wayangnya pinternya Soro. Lalu dikirim ke Singapura. Sekolah di Singapura. Pinter, saudara-saudara. Lulus, selesai. Waktunya kerja. Waktu saya pergi satu tempat ada berita. No, anak SIA di Singapura mati no. Pendidikan penting. Usahakan supaya anak pinter. Tapi saya mau bilang apa artinya. Dibanding kalau jiwanya binasa. Jadi sekolahkan yang terpenting, tapi selalu ada ingatan. Cari Tuhan ya nak. Takut sama Tuhan ya nak. Cinta Tuhan, setia ibadah. Jadi bareng bersama-sama kayak prinsip jemaat GPDI Jajak. Amin. Masih banyak lagi. Tentu kita mengenal teori Maslow, Abraham Harold Maslow. Kebutuhan-kebutuhan mulai dasar tentang makan tubuh dan lain sebagainya untuk keperluan tubuh ini, rasa aman, dicintai, penghargaan sampai penerimaan itu penting untuk beberapa orang. Tapi saya bilang keselamatan di dalam Yesus di atas segalanya. Itulah sebabnya penting untuk Paulus berkata, aku bawa Yesus yang disalibkan. Saya mengakhiri dengan kebutuhan di atas segala kebutuhan. Yesus dan keselamatannya yang ia kerjakan di kayu salib sebagai kebutuhan yang paling mendesak. Dia bukan cuma yang termahal, sebab gak bisa dibandingkan dengan apa yang kita punya di dalam dunia dan inginkan di dalam. Dia bukan cuma yang terpenting dari apa yang kita anggap penting dan pasti kita tinggalkan. Tapi dia adalah kebutuhan yang paling mendesak. Mengapa saya berkata mendesak? Sebab umur manusia tidak ada yang tahu. Lukas 12 ayat 19 dan 20. Baru istirahat dari kerja. Tuhan bilang, kalau malam ini nyawamu diambil, kemanakah nyawa? Silakan bekerja, silakan belajar, harus.
Tapi jangan pernah jauh, apalagi meninggalkan Yesus, Juru Selamat. Pagi ini saya melihat Bapak Ibu Saudara beribadah karena ngerti keselamatan di dalam Yesus segala-gala. Dapat Yesus, yang lain tambahan. Amin. Tuhan Yesus tolong kita. Ada nyanyian berkata, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara belum terima Yesus secara pribadi, pagi ini datang, terimalah Dia jadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Setia dan sungguh-sungguh. Saya jemput semua kita berdiri. Pujian dan syukur bisa ditampilkan. Pujian dan syukurku
yang sedang simpan dosa. Bersyukur Kasih. Tuhan, kami berharga di mata Tuhan. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Kasih Tuhan. Kau sudah mati tersalib menjadi korban untuk keselamatan jiwa kami, untuk Terima kasih. pengampunan dosa kami. Biarlah setiap kami sidang jemaat Tuhan tetap bersyukur, tetap memuliakan Engkau. Haleluya. Terlebih Tuhan, kami ingin hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami menjadi kesaksian, sehingga hidup kami memuliakan Engkau senantiasa ya Tuhan. Engkau bawa kami sidang jemaat Tuhan, tetap mengingat kasih-Mu, sehingga kami tahu bersyukur, tetap memuliakan Engkau. Kami tetap menyenangkan hati Tuhan dengan apa saja yang kami inginkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Roh kasih. Kudus akan mengerjakan firman-Mu, sehingga kami sidang jemaat Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga hidup kami memperkenankan Engkau. Kami boleh memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Kau berkati kasih, kami Tuhan. sidang jemaat Tuhan pada pagi hari ini yang sudah datang beribadah, yang sudah mendengar firman-Mu. Roh Kudus yang akan mengerjakan firman-Mu, sehingga kami boleh taat dan lakukan firman-Mu. Apa Ya. yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami, kami boleh pakai untuk memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Kau berkati kami semua, apa yang menjadi kerinduan kami. Engkau memberkati apa yang menjadi keperluan kami, baik dalam keluarga, pekerjaan, rumah tangga. Amin. Rohani kami diberkati bertambah-tambah, iman, kasih, dan pengenalan kami kepada Ya. Tuhan. Terima kasih firman-Mu Kau meteraikan dalam setiap hati kami. Dan doa kami mohon di dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.